Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بشيرا ونذيرا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Alhamdulillah para jemaah sekalian, syukur kita pada Allah. Malam hari ini ya, alhamdulillah kita sudah memasuki bulan Rajab ya. Adapun Masehi kita sudah memasuki tanggal 5 sama ya tanggalnya. Ya, tahunnya adalah tahun 2025 ya. Semoga tahun baru ini ya kita menjadikan ya momen pergantian tahun ini sebagai ya, pengingat ya. Bahwasanya yang kita hitung itu adalah ya pengurangan dari waktu kita ya, usia kita ya. Jadi bukan apa namanya apa yang kita peringati ya, bukan bertambahnya waktu ya, justru malah dengan berkurangnya usia ya. Semoga bisa menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang bisa menggunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya ya. Kita gunakan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dan sekuat mungkin untuk menjauhi apa yang dilarang ya. Semoga dengan bergantinya waktu ya, dengan apa namanya meningkat pula ya ketakwaan kita ya, keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala ya, agar kita tidak termasuk orang-orang yang merugi di dunia, terlebih lagi menjadi orang yang merugi di akhirat ya. Tak lupa salat dan salam kita curah pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para jemaah sekalian ya, sesuai dengan jadwal di minggu pertama dari setiap bulan ya, kita khususkan dengan membaca dan membahas surat-surat pendek ya, khususnya kita mulai dari surah yang paling terakhir ya dari urutan mushaf ya. Semoga surat An-Nas kemarin ya nggak lupa lagi ya. Nah, Al-Khannas. Sebelum dilanjut, apa makna Al-Khannas? Wa min syarril waswasil khannas. Apa Al-Khannas itu? Ya, yang bersembunyi gitu ya. Khanasa, bersembunyi. Dari bisikan yang bersembunyi ya, yang membisikkan allati yuwaswisu fi sudurin nas, di dalam dada manusia ya. Baik, sekarang kita lanjut ya membahas surah dan membaca surah Al-Falaq ya. Al-Falaq itu sendiri ya, apa artinya Al-Falaq? Ya, kalau diartikan secara bahasa subuh lah. Nanti kita bahas secara bahasa ya, kalau tadi secara makna umum ya. Ya. Karena subuh ini kan pemaknaan dalam bahasa Arab itu beda-beda. Ada fajar, ada al-falaq, ada subuh itu sendiri ya. Ada lagi bukroh. Wa subhanallahi bukratan
wa asilan ya, bukratan wa asil. Bukroh itu kan sama ya. Kita baca dulu ya suratnya, surah Al-Falaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya, a'udzu ya, seperti biasa a ya lebar ya, a i u. Nah, ditekan a'u, jangan a'u. Qul a'u. A'u. A i u ba. A i u ba. A'udzu. Ya, dzadidzu. Jangan za, ada yang baca za ya. Qul a'udzu birabb. Za sama seperti tha. Za. Ya, ujung lidah ini ditempel di gigi. Za. Za. Ya, dzadidzu. A'udzu. Ya. Birabb ra. Ra tidak terlalu ro. Jadi jangan terlalu birabb rariru. Ya, jadi tidak terlalu ro. R itu R. Ya, ra. Ya. Birabb ya, rabbi rabbu ya. Birabbil ini biasanya apa namanya, huruf lam ini banyak yang dipantulkan karena terbiasa. Birabbil falaq banyak ada ya, tidak banyak mungkin ada. Birabbil falaq ya, qafnya benar qalqalah. Birabbil falaq itu kadang agak sulit dihilangkan karena faktor kebiasaan. Ya, jadi harus bisa ditahan. Birabbil ya, birabbil falaq, tidak rabbil. Huruf qalqalah hanya dua, hanya 5 ya. Baju di toko, yang lainnya jangan di qalqalahkan ya. Kita ulangi. Qul ya, ini qaf sama ya, jangan dibaca kul. Kalau kul itu ya makanlah. Kul. Ini qa qi qu baq. Ya, saya qul. Kalau agak medok enggak apa-apa daripada dibaca kaf. Qul. Ya, nggak apa-apa lah ya, daripada kul ya kan, qul. Nanti lama-lama agak kurangi itu medoknya ya. Qul coba kita ulangi ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Nah, ini di sini ikhfa ya, masuknya ab'ad. Ini fa itu 15 ya. Ab'ad yang paling banyak 10. Ya, disebut ab'ad itu paling jauh ya. Nanti paling jauh itu pelafalan dengungnya. Ya, ikhfa itu kan menyamarkan, menyembunyikan. Mil, ya,
tidak sekedar min ya, jauh dia. Min syarri, tidak sekedar min syarri. Min syarri beda lagi nanti. Yang ikhfa, yang abad ini yang 10. Selain ta, todal, kaf, qaf. Selain itu semuanya abad. Ya, huruf sya, huruf jim. Ya. Min syarri. Coba. Min gak nyengir. Min syarri. Ya, ini sama ya, tadi ranya tidak terlalu syarri. Ya, tapi syarri, syarri. Min syarri ma khalaqa. Ya. Kalau ada yang dibaca sanya juga panjang. Min syarri. Ya. Naik ya, langsung ya. Syarri. Min syarri ma khalaqa. Wa min, ini abad semuanya ya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Gha, ya ini sama, tidak G, huruf G. Go bukan gosikin, apalagi gosikin dengan kaf. Ya, go bukan go, gha. Nah, berdekatan dengan kha, gha, kha. Ya, coba ghaghiru bagh. Ya, bagh. Tidak bag. Ghasiqin. Nah, ya, jangan sikin. Sikin. Ghasikin. Nah, gho-nya dapat ya, giliran qafnya malah jadi huruf kaf. Ya, ghasiqin. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ya, ada yang mencoba? Silakan. Yang terakhir wa min syarri. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Syarri. Syarri. Coba diulang, boleh? Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ya, ada lagi? Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Nah, ya. Ya. Alhamdulillah. Kita lanjut. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Ya. Syarrin naffasa, ini sama seperti za ya. Sasi subas. Naffasati. Nah, jadi kalau digabung dengan syarri, wa min syarrin naffa. Syat satu di syar langsung ke huruf nun. Ini gunnah ya. Karena ada yang kurang agak susah mungkin ya, agak melelol ya. Wa min syarrin naffa gitu ya. Yang ditekan hanya huruf fa-nya. Padahal huruf nunnya juga sama. Karena di situ ada al-syamsiyah. Wa min syarrin ya, berarti gunnah ya. Karena nunnya bertasydid. Kita tahan 2 rakaat. Jadi jangan wa min syarrin naffa. Tahan dulu.
Wa min syarrin naffasat, ya. Jadi kalau sambil ditulis ya. Wa min syarrin lafad an-naffa, ya. Sini tasydid, ya, tasydid. Naffasa, ya. Jadi sini huruf bertasydid ada 3 berarti. Huruf ro, nun dan fa, ya. Nah, nunnya selain dia ditekan digunakan. Syarrin jadi jangan langsung dilepas. Syarrin naffa. Jadi tidak hanya ditekan, digunakan, ya. Syarrin naffasat, ya. Jadi di sini karena di sini jama' muannats salim panjang saja, ya. Soalnya naffasah itu tunggal. Kalau banyak naffasat, ya. Kita ulangi. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Ya. Fil 'uqad. Bukan fil engkod. Anak-anak fil engkod. Anak-anak fil engkod, ya. Udah gede masih fil engkod aja. Fil uqad. Uqad, zaman dari aqdun. Uqadun, ya. Silakan, ada yang mencoba? Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Mantap. Ada lagi? Kurang tekan fa-nya. Naffa. Satifil. Ya, qalqalah uqad. Ya. Ada lagi? Wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Ya, fil uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ya. Hasidin izhar. Ya. Ha. Jadi bukan hasidin. Ha berdekatan dengan ain. Hubah. Hasidin. Ya, jadi tidak hasidin. Ya, hasidin. Ha. Kan, ya? Hasidin idza. Za-nya tadi sudah. Idza hasad. Ya, kita ulangi. Wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ya. Ya, itu dari cara membaca, ya. Insyaallah mungkin kalau membaca insyaallah saya yakin karena surat umum, ya, sering dibaca, ya. Tinggal nanti ada beberapa makhraj huruf yang kalau makhraj memang harus perlu latihan, ya. Jadi jangan bosan-bosan untuk melatih, ya, huruf-huruf, ya, makharijul huruf ini, tempat-tempat keluarnya. Karena sekali
kebiasaan salah itu kan kalau sudah lama memang agak sulit kalau udah bengkok tuh sulit ya, bukan nggak bisa gitu ya. Tapi harus ada proses yang lebih panjang dan ya ada kemauan yang kuat gitu ya. Adapun tadi cara membaca seperti tanda-tanda bacaan, saya yakin semuanya sudah paham ya. Tinggal gini Pak, memang kebanyakan yang saya temui kalau saya tahsin ya, itu kebiasaan menghilangkan bacaan yang keliru itu memang agak sulit ya. Karena tadi lamanya, misalkan dia kecil, dari kecil bacanya salah ya, sampai dewasa sampai tua. Ya, untuk mengkoreksi agar benar langsung sekali benar itu sulit. Benar sekali ngaji nanti baca pasti balik lagi ke setelan awal. Ya, karena tadi ya, jadi bayangkan kesalahan itu puluhan tahun. Ya. Kesalahnya puluhan tahun dibenarkan satu malam itu ya ajaib gitu, bisa langsung benar. Mungkin langsung benar sekali pas ngaji. Nanti kalau pas baca balik maning ya. Artinya harus continue belajarnya. Kalau mau ya di sini ada Pak Haji Jamhari ya, Jamhari. Mungkin ya beliau ya, makanya kalau tidak malu dan mau gitu ya. Ya apa namanya, kata orang Sunda itu sorogan. Ya storan gitu. Store bacaan dulu deh sebelum store hafalan gitu ya. Agar mengkoreksi ya. Nah, kalau saya kan nggak ada di sini setiap hari ya, mungkin yang ada aja di sini ya. Itu memang agar bacaan itu ya betul-betul apa namanya benar gitu ya. Baik ya, itu mungkin apa namanya masukan dari saya, bukan nasihat, masukan. Ya kita harus saling mengingatkan, tawassaw bil haqq ya, yang benar itu harus saling berwasiat ya. Jadi apa namanya ya namanya mohon maaf ya dari segi usia, mungkin kalau dikoreksi saya mungkin ada perasaan malu atau merasa saya ini baru kemarin, karena saya itu pernah mengkoreksi gini Pak, imam baca surat Taubah ya, itu satu ayat diloncat betul, dan saya itu ayatnya bukan pendek lagi, bukan macam lam yalid walam yulad. Ayatnya hampir 3 baris satu ayatnya, dia baca dilewat langsung ke ayat. Jadi ayatnya itu ayat 19 yang dilewat. Jadi dibaca surat At-Taubah ayat 18, ayatnya biasanya suka dijadi kaligrafi itu, innama ya'muru masajidallah ya. Kemudian di ayat 19-nya ja'altum siqayatal hajj, cukup panjang ya. Saya tidak langsung mengkoreksi ke imamnya ya. Saya kebetulan ada yang kenal ya, kenal pun ya kenal karena sering jamaah di masjid itu saja gitu. Jadi ngobrol jadi kenal. Pak, itu imamnya bukan salah lagi, kelewat bukan ya. Saya perhatikan sekali 2 kali mungkin lupa, 2 kali 3 kali kalau baca ayat, baca suratnya itu begitu, surat itu yang dihafal gitu ya, dan itu selalu dilewat. Wah, ini bukan sekedar lupa ini ya. Nah, diingatkan. Misalkan saya kenal Pak Huda nih, misalkan yang jadi imam Pak Agus ya, Pak Huda ya, diingatkan ya, itu ingatkan baik-baik, Pak Haji katanya, kata Pak ini, kata Pak Ustadz ini ayatnya ada yang kelewat katanya. Ya, saya kira bakal apa namanya menerima dan oh iya apa ayatnya itu sekian gitu. Ternyata jawabannya cukup mengherankan juga. Memang saya sengaja lewat katanya. Biar cepat. Karena belum hafal dianya, Pak. Dia bawa dalilnya di surat Al-Muzammil itu, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah olehmu apa yang mudah dari Al-Quran. Jadi dia baca yang dia hafal yang mudah. Kalau anggapannya seperti itu, kenapa nggak 1 ayat aja Pak? Kan itu cukup. Itu kan mudah bagi Bapak 1 ayat tanpa melewati. Jadi macam kita qul huwallahu ahad lam yalid wa lam yulad kan gitu kan. Misalkan saya belum hafal tuh Allahu somad misalkan. Ya makanya 1 ayat kelewat Pak. Ya, saya belum hafal ayat kedua misalkan. Ya nggak bisa gitu, ini kan ayat yang itu kan surat Al-Ikhlas udah umum katanya. Akhirnya ya udahlah, saya nggak mau memperpanjang kan, memang nggak bakalan masuk akal apa dia mencatut ayat
Itu tadi ya, artinya kalau orang memahami Al-Quran itu dengan pendapatnya sendiri memang kacau ya. Memang ayat itu kan faqra'u ma tayassara minal Quran, itu ya betul ayatnya, cuma dia yang salah tafsir kan gitu. Bacalah olehmu apa yang mudah dari Al-Quran, yang mudah saja, kenapa? Tanpa harus melewati yang sulit. Itu ayat masalahnya cukup panjang, Pak. Ja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil harami kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah yastawuna 'indallahi wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Panjang kan? Nah, dilewat tuh ayatnya, Pak. Ya, akhirnya dia menunjukkan surat ini, Pak. Baca buku Yasin tuh, biasa kita tahlil tuh. Ya. Tahlil itu kan ayat kursi. Kemudian nanti pertengahan surat Al-Baqarah wa ilahukum ilahu wahid, itu kan boleh. Allah kan ya apa nama wa huwal aliyul azim gitu ya, atau alif lam mim tuh, alif lam mim ya, wa ulaika humul muflihun wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illallah, langsung ke ayat kursi kan. Nah itu aja boleh katanya dia baca. Ya kan masih sama-sama surat Al-Baqarah, Pak ya, wa ulaika humul muflihun wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illallah rahmanir rahim Allahu la ilaha illallah hayyul. Nah, itu kan masih surat Al-Baqarah, itu boleh, Pak, dilewat katanya. Ya kalau catut kayak gitu kan, ini kan masalahnya dalam sholat gitu ya. Nggak bisa seenaknya gitu. Nah, itu tadi mungkin karena saya nggak negur langsung ya, mungkin ya beliau lebih sepuh ya. Walaupun sah-sah ya. Ya? Sah-sah sebenarnya. Cuma Iya. cuma menimbulkan bimbang ke makmum. Yang aneh aja kan begitu kan. Pasti kan Ya. terus minimal di hatinya. Kan anggapan tadi sebetulnya kelirunya ya, dia memahami Al-Quran, yaitu bacalah olehmu apa yang mudah dari Al-Quran. Loh kenapa dilewat ayatnya gitu kan? Ya udah satu ayat saja kan cukup. Langsung ruku kan selesai. Tanpa melewati ya, orang yang paham ini kan, kok ini ayatnya kelewat. Kalau ya namanya khawatir lupa diingatkan kan gitu. Ini mah sengaja. Ini sengaja. Ya, makmumnya bingung ya. Ya karena makmumnya nggak ada yang hafal kan, ya diem aja. Jadi kiranya nggak ada yang hafal mungkin kan. Jadi makmumnya ya makruh ya, tanpa ada uzur ya, melewati ayat dengan sengaja. Memang boleh ya, sama apa ya, Pak ya? Tidak tertib gitu ya. Ya makruh lah. Ya kalau lupa beda. Udah, kalau lupa jangan. Ya kalau sholatnya sah ya sah gitu ya. Cuma dari segi etika dalam membaca Al-Qur'annya nggak dapet ya. Beda kita kalau mencatut ayat sebagai amaliyah, itu bukan baca Quran, artinya sebagai amaliyah ya. Itu Nabi pun biasa baca satu ayat ini kemudian dipadukan dengan surat yang lain, ayat yang lain. Itu biasa dalam amaliyah. Kata Nabi baca ayat kursi, kemudian baca Al-Ikhlas, kan gitu kan? Ada ketentuannya kan? Dalam amaliyah, bukan dalam sholat, gitu. Ya kalau harus sholat ya harus tertib. Ya. Lanjut ya, kita terjemahkan dulu, itu mungkin intermezzo. Ya artinya mohon maaf ya kalau ada saya dalam menyampaikan, saya sering mengajar bukan mengajari ya, jadi saling mengingatkan. Menggurui bukan menggurui ya. Qul, apa qul artinya? Katakanlah. A'udzu kemarin sudah apa? Aku berlindung ya. Adza ya'udzu, berlindung. Dengan za, hati-hati. Kalau dengan da itu dal, ada ya'udzu itu kembali. Aku kembali. Ya, bukan kembali, aku berlindung. Adza ya'udzu. Audz. Kalau aud itu minal aidin kan, sering kita ucapkan aid, itu dari kata ada ya'udu, kembali. Adza ya'udzu itu artinya berlindung ya. Pergi dari satu tempat ya menuju satu tempat ya. Itu adza ya'udzu ya, berlindung artinya ya. Bi rabbi, bi apa bi? Dengan atau kepada. Rabbi apa rabbi? Tuhan. Apa makna Rob kemarin itu? Tuhan itu ada Tuhan, ada Rob, ada Ilah, ada Malik. Rob itu apa? Pemelihara. Ya, ingat kita doa Pak. Warhamhuma kama rabbayani. Nah, itu kan sebagaimana kedua orang tuaku gitu.
merawat aku, memelihara. Ya, makanya Rabb ini Tuhan sebagai pemelihara, ya, sebagai pengawas. Nah, seperti kita orang tua mengawasi anak kita, menjaga mereka, merawat mereka, ya. Itu Rabb, ya, kepada Tuhan. Al-Falaq kita terjemahkan dulu ya, nanti kita bahas secara. Al-Falaq artinya yang apa? Yang menguasai waktu subuh. Nah, ya, Al-Falaq kita artikan waktu subuh, ya. Apa al-falak artinya? Waktu subuh. Ada falak, ada fajar, ada subuh, ada bukroh. Subhanallah bukratan wa asila, ya. Ini istilah-istilah pagi dalam bahasa Arab, ya. Falak waktu subuh. Qul, katakanlah a'udzu aku bi rabbi, kepada Tuhan al-falaq yang menguasai subuh. Min, apa min? Syarri, keburukan. Ini kurang sudah ya kemarin ya, syarri, keburukan. Ya, apa apa yang? Dari keburukan apa yang? Khalaqa, dia telah menciptakan. Ya. Dari keburukan apa yang dianya siapa? Allah. Ingat ya, kalau dalam bahasa Arab setiap kata kerja, kata khalaqa ini kata kerja, Pak. Pahami sebagai kata kerja. Khalaqa, ya. Maka ini khalaqa artinya telah, ada telahnya. Mananya telah. Telah menciptakan, ya. Maka pencipta bahasa Arabnya khaliq. Ya, nah biasanya kalau dalam bahasa Arab, Pak, ya, kalau ada ya, ini bersambung dengan kata kerja. Gabungan makna keduanya itu mengandung makna apa namanya? Kalau khalaqa itu kan berhubungan dengan waktu ya, telah menciptakan, ya, berarti telah bisa sedang dan akan menciptakan kan gitu. Khalaqa yakhluqu. Ketika digabung dengan ya, gabungan antara keduanya, maka tidak memiliki makna kata kerja lagi, gitu ya. Sehingga gabungan antara dengan kata kerja, khalaqa apapun itu, bisa khalaqa dan apa saja, ya. Wa ma khalaqadz dzakara wal, itu sama tuh. Wa ma khalaqadz dzakara wal unsa, ya. Sehingga gabungan keduanya mempunyai makna ciptaan dari keburukan ciptaannya, gitu, ya. Nah, kalau digabung antara dengan khalaqa, ya, kalau dipisah min dari syarri keburukan, apa yang khalaqa dia telah cipta, Karena kan apa saja yang dia telah ciptakan, apa saja, bisa manusia, bisa jin, bisa binatang, ya semua makhluk. Kan gitu, ya. Kalau dipisah, coba kita ulangi, min dari syarri keburukan, apa yang, ya, dari keburukan apa yang khalaqa dia telah ciptakan, gitu ya. Atau kalau digabung min syarri ma khalaq, dari keburukan ciptaannya, nah, gitu ya. Bisa seperti itu maknanya, ya. Kalau kita gabung makna antara dengan khalaqa, itu disebut dengan masdariyah. Ya, kenapa? Masdar. Masdar itu, ya, apa namanya, perubahan dari suatu kerja menjadi kata benda, yang mana kata benda ini tidak berhubungan dengan waktu. Kan jelas kalau kata benda, ya. Kalau menciptakan jadi penciptaan. Kalau menulis jadi penulisan, membaca jadi bacaan, kan gitu. Kalau membaca kata kerja bukan? Nah, berarti bisa telah, bisa sedang, bisa Kalau bacaan bisa nggak? Tidak kita kaitkan dengan waktu, bisa tidak? Bacaan, nggak bisa. Nah, itu namanya masdar, ya, bukan Masdaryono, Masdar Sono. Ya, Masdar Daryanto,
Bukan ya. Ya, jadi isim masdar namanya ya. Jadi kalau gabungan keduanya ma dengan khalaqa berarti artinya ciptaannya gitu ya. Dari keburukan ciptaannya gitu. Nah, kalau diartikan kita gabung maknanya. Kalau dipisah ya seperti biasa, ma apa yang khalaqa dia telah ciptakan. Ya, min syarri ma khalaqa. Lanjut ya. Kenapa? Yang mana? Iya, kalau digabung. Iya, betul. Namanya ma masdariyah. Kalau tidak dipisah, kalau kita pisah maknanya ma di situ namanya ma mausul ya. Apa yang biasa kita terjemahkan ya? Apa yang? Ma apa yang? Wa mimma dan dari apa yang? Ya. Lanjut. Wa min dan dari syarri ghasiqin. Ghasiqin kita artikan malam. Malam ya, malam hari, malam. Itu kita terjemah dulu ya, nanti kita bahas secara bahasa. Ghasiqin apa artinya? Malam. Dari keburukan malam. Idza ketika atau apabila? Ya, apa idza? Apabila. Ketika sama, apabila sama. Ya. Waqaba telah gelap gulita. Kita artikan gelap. Ya. Sebetulnya bahasa Arab itu banyak ininya, Pak. Apa namanya pembenaran katanya, ya. Kita sementara waqaba apa artinya? Gelap. Gelap gulita, gelap, ya. Ghasiqin itu gelap. Ya. Ghasiqin itu malam, maaf. Waqaba artinya gelap. Kita ulangi. Wamin syarri keburukan ghasiqin malam idza ketika atau apabila waqab telah gelap. Ya, coba kita sama-sama terjemahkan wa min syarri ghasiqin dan dari keburukan apabila gelap. Ya. Umumnya malam pasti gelap ya. Kalau malamnya gelap, nggak gelap, terang bulan. Ya. Wamin syarri hasidin orang yang hasud. Apa hasidin? Oh ya maaf ya. Maaf ya, tempat ya. Wa min syarri dan dari keburukan an-naffasat. Panjang ini saya yang tulis tadi ya. Wanita atau perempuan sama. Wanita atau perempuan pada wadon ya, wadon. Ini jama, Pak. Ya, karena di situ panjang. Namanya ini tasnis ya. Nafasat. Kalau bentuk tunggalnya nafasah. Pakai tamar buto. Nafasah. Ya, min syarrin nafasah gitu ya. Ini kalau dibentuk tunggal, kalau banyak sanya sanya dipanjangkan, kemudian taknya dibuka. Ini tamar buto, ini maftuhah ya. Nafasah itu wanita apa? Bisa diartikan penyihir atau yang meniupkan, yang menghembuskan. Kalau di kamus apa? Yang meniup ya, betul kan? Yang meniup. Ya, sebetulnya gini Pak, nafah itu tidak sembarang meniup. Ya, jadi nafah itu tiupan dengan cara menggerakkan lidah tanpa dikeluarkan ludahnya. Gini Pak, tuh, gitu ya. Jangan dikeluar ludahnya. Tuh, apa itu namanya bahasanya? Ya, itu nafah ya, nafasah itu gitu. Nafasah itu apa? Tapi dibentuk muannaskan ya. Wanita-wanita yang meniupkan. Gitu ya. Jadi bukan sembarang niup, bukan. Ya. Ngeburak cek bahasa Sunda namanya. Hah? Ya, itu. Jadi nafas itu. Wanita yang meniupkan ini.
menggerakkan lidahnya, tapi jangan keluar ludah. Ya, misalkan kalau keluar ludahnya bukan meniupkan itu namanya, nyember. Gitu ya. Ini saya contoh nih, tuh, gitu ya, gitu, tuh, kayak orang kolot dulu, orang tua dulu gitu, gitu ya. Itu nafasah itu namanya, ya. Ya, jampe lah ya. Ya, dari keburukan wanita-wanita yang meniupkan fil uqadi di dalam ikatan-ikatan, buhul itu bahasa lemesnya, bahasa baku ya. Uqad itu dari aqdun nikah, ikatan pernikahan ya. Uqad jam ikatan-ikatan, buhul apa fil uqad di dalam ikatan ya, ikatan jama sebetulnya ya. Itu satu saja nggak apa-apa. Fil uqadi di dalam ikatan. Coba kita ulangi. Wa min syarri an-naffasat, wanita yang meniupkan, perempuan yang meniupkan, menghembuskan. Fil uqadi di dalam ikatan ya, di dalam buhul ikatan. Ya. Nafas. Ada tambahan tamar butohnya, nafasah gitu. Kalau laki-lakinya nggak ada tamar butohnya, nafas. Ada perempuannya, nafasah. Muslimah, mukmin. Laki-laki nafas. Sebenarnya nanti ditafsir ya. Pembahasan nanti tafsir. Bisa itu wanita banyak jumlahnya, atau maksudnya sifatnya sehingga dimuannaskan gitu. Sifatnya saja gitu. Jadi tidak mesti pelakunya itu perempuan ya. Itu makanya dijamak muannaskan gitu ya. Ya secara arti ya wanita lah, secara makna ya. Itu nanti secara pembahasan tafsir nanti berbeda-beda ya. Jadi secara makna apa nafasat artinya wanita yang meniup. Fil uqadi di dalam ikatan ya. Tapi meniup itu tidak sembarang meniup ya. Itu kan meniup itu bukan sekedar meniup huf gitu ya. Gitu ya. Nah gitu. Itu nafas itu. Kayak orang jampe. Ngebura. Itu ya, itu nafasat itu bahasa Arabnya. Ya. Kita lanjut wa min syarri hasidin, orang yang dengki, orang yang hasud. Idza hasada, apabila dia dengki. Ya, berarti ada apabilanya, Pak. Ya, ingat ya, ada apabilanya. Ya. Hasada yahsudu, itu hasud, dengki, iri hati. Orangnya disebut dengan hasid. Ya. Baik, coba kita ulangi dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan berkata ya. Qul a'udzu birabbi al-falaqi, yang menguasai subuh ya. Pada Tuhan waktu subuh gitu. Maksudnya dalam kurung menguasai. Ya, karena tadi Rabbi tadi sudah ya. Rabb itu yang memelihara, menjaga, mengawasi. Nah, ya, sebagai pengawas, penguasa, yang menguasai, yang mengawasi. Ya. Min syarri ma khalaqa, dia ciptakan atau dia telah ciptakan. Wa min syarri ghasiqin, malam, idza waqaba, gelap, telah gelap. Wa min syarri an-naffasati, meniup, fil uqadi di dalam ikatan. Wa min
syarri hasidin, orang yang dengki, orang yang hasud, idza hasada, ya, apabila dia dengki, ya. Tak kerja. Iya, apabila ia telah dengki, gitu ya. Betul. Hasada yahsudu, ya. Yahsudu itu fi'il mudhari'nya, sedang atau akan, ya. Ikatan cinta. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bahas ya, ringkas saja mungkin. Ya, penting bisa dipahami maknanya, garis besarnya. Qul, katakanlah. A'udzu. Kemarin sudah ya, di bulan yang lalu, berlindung. Ya. Kita diperintahkan oleh Nabi, ya. Makanya dua surat ini disebut dengan surat Al-Mu'awwidzatain. Yang dengan dua surat ini kita berlindung kepada Allah. Ya, dua perlindungan gitu. Dua surat perlindungan. Karena diawali dengan a'udzu. A'udzu. Rabb, ya, aku berlindung kepada Rabb Al-Falaq. Nah, kita bahas Al-Falaq ya. Kalau Rabb itu sudah kita bahas, a'udzu sudah. Berlindung, ya, menghindar. Ya, menghindari sesuatu, ya. Kita pergi ke suatu tempat untuk menghindari sesuatu, kan itu. A'udzu, ya. Al-Falaq. Apa itu Al-Falaq? Allah di Quran itu faliqul isbah, innallaha faliqul habbi wan nawa. Falak itu asal katanya membelah, Pak. Biji, tahu biji ya? Coba kita perhatikan biji kecambah atau apapun. Coba, itu kalau mau muncul tunas gimana? Terbelah tidak? Ya, ada sama. Ya. Ketika malam, ini kita malam nih sekarang nih. Bagaimana saat muncul itu pagi? Ya, ada fajar naik. Akan membelah gelapnya malam. Nah, itulah disebut dengan falak. Di waktu itu. Ya, malam hari gelap. Nah, kemudian nanti ketika muncul cahaya naik seakan-akan membelah gelapnya malam. Nah, itu namanya falak, Pak. Waktu subuh. Ya, waktu jam berapa itu? Ya. Ya. Innallaha faliqul habbi wan nawa. Allah yang membelah biji. Ya, ini kita bilang atau bumi tanah itu kita tanamin biji, nah tanahnya terbelah, laju ya muncul kecambah jadi pohon, nah itu namanya falak. Ya, karena Allah katakan innallaha faliqul habbi wan nawa, yukhrijul hayya minal mayyit wa mukhrijul mayyita minal hayy. Ya. Jadi aku berlindung kepada Tuhan yang mengawasi, yang menjaga, yang memelihara, ya, waktu subuh. Nah, waktu subuh tadi, ya, ketika gelap muncul cahaya, dia membelah gelapnya malam. Itu namanya waktu falak, ya, waktu subuh, ya. Ini beda, subuh, falak itu tadi, ya. Kemudian min syarri ma khalaq. Dari segala keburukan ciptaannya, dari segala keburukan apa yang telah ia ciptakan, ya, apa yang telah Allah ciptakan, ya banyak, ya, setan, izin ke setan mau di mana, tilanak Pak, ya. Dari apa saja yang telah ia ciptakan. Ya.
Di sini syarr itu kan keburukan. Kenapa Allah menjadikan sesuatu yang buruk atau Allah menciptakan keburukan itu? Hah? Bisa tidak Allah jadikan semua ini baik? Bisa ya? Lalu kenapa Allah ciptakan keburukan itu? Supaya tahu mana yang baik. Nah, ini kan. Kita tahu nikmatnya sehat itu ketika kapan? Ya. Coba kalau nggak pernah sakit, gimana? Happy terus, ya. Perasaan kita ketika lagi banyak uang, itu perasaan tahu kapan kita banyak uang? Ketika lagi susah atau ngeliat orang susah kan? Mana ada orang kaya tanpa ada orang miskin, ya? Nah, tidak ada ya orang sehat, ya. Nah, itu kecuali dirinya sehat atau ngelihat orang lain sakit, ya. Ngelihat orang lain sakit, oh iyalah dia sakit tuh, ya, nggak bisa ke masjid lagi. Nah, itu ya. Jadi Allah menciptakan keburukan itu agar kita ini menjadi hamba-hamba yang bersyukur, Pak. Ya. Mustahil kita bisa bersyukur kepada Allah tanpa melihat yang lebih buruk dari kita. Orang kaya tidak akan disebut kaya, ya, tanpa adanya orang miskin. Ya, orang sehat pun begitu. Ya. Orang tua ya sama. Ya. Orang kuat tanpa adanya orang lemah. Ya seperti itu seterusnya. Ya. Allah ciptakan keburukan ini agar kita ini selalu mengingat, ya, apa yang telah Allah berikan kepada kita. Dan dari segala keburukan dari apa yang telah Allah ciptakan, ya, semua makhluknya kita berlindung kepada Allah, ya. Allah ciptakan makhluk itu ada yang baik dan ada yang buruk, ya, ya, sebagai ujian untuk kita. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ya. Allah menciptakan mati. Semua orang takut mati, kenapa? Karena ingin terus hidup, bisa senang-senang di dunia ini. Ya, ciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian, siapa dari kalian yang paling baik, ya, amal perbuatannya. Ya, ya, kalau semuanya senang, semuanya panjang umur, ya, itu keinginan semua orang. Ya, ada yang sakit, ada yang sehat, ada yang tua, ada yang muda, begitu seterusnya. Ya, itu sudah sunatullah, ya, agar kita menjadi orang-orang yang bersyukur. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin. Ghasiq itu dari kata ghasaqa. Ghasaq itu artinya penuh, asal katanya, ya. Aqimus salata liduluqis syamsi la ghasaqil lail wa qur'an al-fajri. Ya. Ghasaq itu artinya penuh, asal katanya. Waqab dalam bahasa Arab itu artinya lubang, Pak. Apa artinya? Lubang. Waqabun itu lubang. Ada lubang, ini lubang, ya. Nah, ada hujan. Lubang ini penuh oleh air, tertutupi segala sesuatu yang ada di dalamnya. Begitupun malam, Pak. Malam, ya, menutupi segala sesuatunya, sehingga waqab itu kan, waqab tadi lubang. Lubang kalau penuh tidak terlihat lagi, ya. Nah, apa yang di dalamnya nggak lihat. Kalau mau kita lihat, ambil dulu, kecuali airnya jernih misalkan, ya. Kalau kita ingin melihat atau mengambil sesuatu, terus kita buang dulu airnya, ya. Jadi lubang yang ketika lubang ini penuh oleh air, ketika malam dipenuhi oleh gelap. Nah, kira-kira kapan waktu itu? Hah? Kapan? Waktu yang sangat pekat. Subuh udah mulai terang, Pak. Di malam, berarti tengah malam. Jam 12, jam 1 lah, ya. Nah, itu kan malamnya sudah pekat. Ya. Nah, itu namanya ghasiqin idza waqab. Apabila malam itu telah gelap gulit, sudah penuh, tadi lubang yang penuh, gitu ya. Malam itu sudah penuh, sudah pekat. Karena malam ini berbeda-beda, Pak. Ya. Malam langsung malam gini enggak? Beda-beda kan? Ada petang,
Sore dulu apa petang dulu? Sore dulu. Petang, senja, ini istilahnya kan banyak tuh. Ya, baru malam. Malam tengah malam. Ya. Berarti ghasiqin idza waqab itu ya sekitar tadi 12 jam 1 itu. Begitu saat itu pekatnya malam. Ya. Maka diartikan kadang malam itu pun dingin, sangat dingin. Tengah malam itu gimana kita? Dingin betul kan? Nah, dan dari keburukan itulah kita memohon kepada Allah. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Apabila malam itu gelap, dingin, ya, kita berlindung kepada Allah dari segala keburukan. Ya. Ghasiqin idza waqab. Wa min syarrin naffasat. Nah, tadi artikan naffasat ya. Naffas tadi ya meniup tapi dengan cara tadi menggerakkan lidah tanpa dikeluarkan lidahnya. Ya, kalau keluar lidahnya namanya bukan niup, ngaluknya nyiduh, cek bahasa Sunda. Meludah namanya, bukan niup lagi. Ya, itu namanya meludah. Ya. Ini niup tuh gitu ya. Tuh, nah, tanpa keluar lidahnya. Ya. Itu nafas. Apa maksudnya? Nah, dulu banyak orang yang mempelajari sihir itu dari kalangan wanita. Bahkan Nabi Muhammad itu pernah terkena sihir oleh seorang Yahudi. Ya, Nabi itu punya pembantu, ya, pembantu ini orang Yahudi. Dia diiming-imingi hadiah oleh orang Yahudi yang lain untuk mengambilkan media. Yang sihir ini harus ada medianya, Pak. Nggak bisa langsung, harus ada medianya. Jadi pembantu Nabi ini mengambil rambut dari sisirnya Nabi. Kemudian wanita Yahudi ini mengikatkan ya rambutnya ini semacam ke media lain, semacam apa namanya ya boneka atau apa kecil ya. Nah, itu diikatkan, disimpan di sumur. Ya. Jadi ini sebagai gambaran, kok Nabi bisa terkena sihir? Ya bisa. Ya. Jadi artinya sihir itu memang ada. Ya. Sebagai pelajaran untuk kita semuanya agar kita selalu berlindung, memohon perlindungan kepada Allah. Ya. Nabi ini kalau Allah berkehendak ya Nabi bisa nggak kena sihir. Ya, artinya ini sunatullah. Nabi itu, Pak, ya, itu pernah makan racun itu sampai makan racun betul. Ya, dan racun ini dahsyat sekali. Sampai sahabat yang pertama mencicipi itu langsung meninggal di tempat. Nabi diingatkan oleh malaikat Jibril. Ya. Artinya gambaran ya Nabi itu sebagai ya sosok manusia. Tidak lebih manusia gitu ya. Kemudian Allah anugerahkan nubuah kepadanya. Agar kita ini bagaimana ya karena ingat ya proses antara Nabi Muhammad dengan Nabi Isa itu ada masa fatrah. Masa fatrah itu kekosongan Nabi, kekosongan Rasul itu kurang lebih selama 620 tahun. Masa yang paling lama. Sebelumnya tidak ada masa kekosongan Nabi itu. Ya, jadi kalau ada Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, nah itu kan saling berturut-turut. Ya, bahkan ayat Nabi Yahya, Nabi Isa itu satu masa. Satu masa ada dua nabi. Nabi Muhammad dengan Nabi Isa ini yang paling jauh masanya 620. Ya. Bahwa Allah itu ingin menjelaskan, ingin menerangkan. Ini nabiku ini manusia. Ya. Kena apa namanya? Panah itu terluka ya. Racun pun ya bisa melukainya gitu. Ya. Ingin menjelaskan sosok kenabiannya. Sosok kemanusiaannya. Beliau tidak lebih dari manusia yang bisa terluka, bahkan bisa terkena sihir. Yang berarti ya diberikan kelebihan oleh Allah ketika Allah berkehendak ya tidak terluka. Ketika Allah berkehendak tidak terkena sihir. Seolah-olah Nabi itu melakukan sesuatu padahal tidak. Ya. Seolah-olah tadi kayak ketemu istri Sayyidah Aisyah padahal kata Sayyidah Aisyah enggak. Ya, jadi dibuat berhalusinasi.
Nah, kemudian ada ketika Nabi tidur ada 2 malaikat, ya, diajarkan bacaan Bismillahi urqika, ya min kulli syai'in zu'ika, Allahu yashfika, min kulli ainin, ya min kulli sihrin wa ainin. Ya, dengan nama Allah aku meruqyahmu. Malaikat Jibril diajarkan oleh malaikat Jibril dari segala sesuatu yang menyakitimu. Ya, wa min syarri hasidin wa ainin, dari orang yang hasud dan penyakit ain. Penyakit ain ini pun sama, Pak. Ya, ada yang lebih dahsyat dari sihir. Itu penyakit ain. Orang pikirnya kadang sihir, belum tentu. Penyakit ain. Orang rajin memuji, senang kita dipuji orang. Pujian. Nah, itu gampang. Itu media itu. Ya. Jadi kalau dipuji jangan langsung GR, ya, berlindung kepada Allah, ya, alhamdulillah, ya bersyukur, ya. Pak Diman kasep amat, ya. Jadi penyakit ain ini sama, Pak, ya, bahkan lebih dahsyat dari sihir, ya. Nah, itu dampak negatif, ya. Jadi Nabi Muhammad diajarkan ruqyah oleh malaikat Jibril. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli syai'in dzika min syarri hasidin wa ainin. Allahu yashfika. Ya, dengan nama Allah aku meruqyahmu dari segala sesuatu yang menyakitimu, dari keburukan orang yang hasud dan penyakit ain. Dan Allah yang menyembuhkanmu. Allahu yashfika. Ya. Kemudian diberitahu bahwa ikatan ini disimpan di dalam sumur, ya. Kemudian Nabi menyuruh sahabat mengambilnya, kemudian diambil, dibuka ikatannya. Nah, ya, nafasat. Nah, bisa artinya nafasat itu artinya sifat, ya. Banyak, ya. Ini kadang Allah itu melekatkan sifat itu. Kenapa di sini disifati wanita? Kadang banyak pelakunya, tapi belum tentu semuanya, ya. Nah, sekarang kalau nafasat itu artinya sifat, ya, bisa laki-laki bisa perempuan yang menghembuskan fitnah. Uqad itu kan ikatan, Mbak, ya. Ikatan kuat akad nikah. Ada orang yang hobi menghembuskan fitnah. Bisa jadi yang dihembuskan itu fitnah antara suami dan istri, ya, gara-gara kena fitnah. Nah, ya, memakan fitnah rayuan orang, istrinya marah. Nah, biasanya yang menghembuskan fitnah, biasa umumnya itu yang mulutnya paling gampang gibah. Itu biasanya laki-laki perempuan. Nah, perempuan kan gitu. Makanya di sini disifati seolah-olah perempuan. Umum, tapi tidak mutlak. Ya, wanita pun sama, makanya ada istilah nenek sihir. Tidak ada kakek sihir. Ada aki sihir. Ya kan? Banyakannya nenek sihir. Nah, dulu kan kita sebut nenek sihir, ya. Nggak pernah, kenapa tidak istilahnya nenek sihir, bukan kakek sihir? Hah? Ya iya kan? Ini kan dibonaskan karena ada istilah tadi. Istilah itu biasanya disebutkan karena melihat keumuman. Yang banyak melakukan sihir ini perempuan, nenek-nenek tua, ya, keriput. Nenek sihir akhirnya. Ya? Ya, sekarang banyak kan, tidak mesti sihir itu perempuan kan itu. Ya, bisa aja dukun. Ya. Sihir itu ada, Pak. Cuma kalau lihat fenomena sekarang, orang itu lebih jauh berkurang. Cuma kalau sekarang itu sihir itu banyaknya nipu. Ya, untuk memperoleh keuntungan. Ya, kalau dulu itu, ya, yang tukang sihir, santet dan lain sebagainya, itu tidak ingin menampakkan kedukunannya gitu. Kalau sekarang kan bangga, Pak, dianggap dukun, dianggap paranormal segala macam, ya, supaya orang banyak yang datang ke dia minta tolong dan lain sebagainya, ya. Kalau dulu itu dukun-dukun seperti itu, dukun santet apalah gitu, ya, itu tidak ingin menampakkan kedukunannya gitu, ya, dia dirahasia lah gitu. Sembunyi-sembunyi. Ya biasa dia kalau petani gitu, ya. Nah, kalau sekarang kan karena ingin banyak orang kaya,
Ada banyak tamu kan, banyak yang tamu yang datang. Ya. Ya lagi ngasih amplopnya 200 lumayan. Ya kan, manjur nggak manjur 200. Ya, coba kalau berobat ke dokter, wih mahal amat dokter 200. Kalau berobat ke dukun, wih murah-murah aja. Gitu ya. Ya, jadi bisa saja ini sifat orang yang menghembuskan fitnah-fitnah yang keji kepada orang lain, sehingga ikatan ini terlepas. Ya, ikatan pernikahan atau ikatan persaudaraan. Ya, ini biasanya kita guyup. Ya, satu orang memfitnah orang yang lain. Nah, lepas ini ikatan ukhuwah. Ya, kita sesama saudara akhirnya ribut. Ya. Itu gara-gara nafat. Kita berlindung kepada Allah dari hal itu, orang seperti ini. Ya, taruhlah sekarang nggak ada wanita sihir. Ya, tapi banyak orang yang menghembuskan tadi isu-isu fitnah. Kita berlindung kepada orang seperti ini, Pak. Gitu ya. Taruhlah ya wanita sekarang sudah hampir dikatakan kalau nggak ada ya ada lah. Ya, tapi bisa dikatakan apalagi di komplek. Wanita sihir. Ya, kita berlindung kepada Allah dari orang yang hobi menghembuskan fitnah-fitnah keji, sehingga ikatan kita sesama muslim, terlebih lagi apalagi ada ikatan antara suami istri, itu terlepas gara-gara fitnah-fitnah keji kayak seperti ini. Ya, maka kita berlindung kepada Allah. Ya, bazar. Nah itu sama. Ya, berarti kita berlindung dari bazar-bazar. Ya. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari keburukan orang yang hasud. Apabila ada apabilanya, Pak. Apabila dia hasud. Ya. Kapan orang hasud itu kita tahu itu dihasud? Hah? Ketika sudah nampak dari perkataannya, dari perbuatannya. Kalau masih dalam hati, nah itu kita nggak tahu hasud. Ya, kan kelihatan kadang tuh. Wah, ini kelihatannya hasud. Ya. Jadi hasud itu keinginan dari seseorang ya untuk menghilangkan nikmat dari orang lain. Wah, kadang ini pun ya misalkan ini belum tentu apa yang kita sangkakan itu terjadi pada orang tersebut. Cuma kita terlanjur hasud kadang. Ada orang misalkan ya dia berniaga ya jual beli atau apa. Kita kira wah ini orangnya baru dapat jual beli mobil nih, kayaknya untungnya 50 juta nih. Ya. Ternyata yang kita maksud untung itu buntung buat dia atau pas-pasan misalkan. Kita maksud dia untung dapat 5 juta atau 50 juta. Ternyata boro-boro untung gitu kan. Ini pas-pasan aja kalau dihitung dengan ongkos rugi saya. Cuma persangka kita, hasud. Mudah-mudahan dia rugi. Mudah-mudahan dia udah rugi kok gitu. Gimana mudah-mudahan udah rugi? Mudah-mudahan rugi padahal dia sendiri enggak untung. Ya. Nah, apabila hasud ini ya, ini karena dalam hati. Selama masih belum direalisasikan ya. Itu belum disebut hasud. Cuma bibit-bibitnya ada. Ya. Itu nanti setan masuk tuh lama-lama tuh. Ingat? Nafsu itu timbul ya, setan dorong. Nafsu itu kan timbul lah, ya. Wa nafsi wa ma sawwaha falahama fujuraha wa taq. Dorongan nafsu, ya, nafsu itu bisa timbul nanti setan cukup mendorong. Makanya ada doa kan dari yang Allah ajarkan, a'udzubillah min hamazatish syayatin wa a'udzubika rabbi ayyah. Kadang dibaca sebelum sholat gitu ya. Setan itu hanya bisa mendorong hamzah. Hamzah itu artinya mendorong, Pak. Kita ucapkan a, dorong. Tidak ditekan. Kalau ditekan jadi a. Gitu ya. Ya. Nafsu yang menimbulkan tadi penyakit hasud dorong oleh setan. Ya. Jadi kita berlindung dari orang yang hasud. Apabila dia hasud, nampak sifat hasudnya. Kalau masih dalam hati, ya kita mungkin banyak juga, Pak. Ya, mungkin saya sendiri bisa jadi. Bapak-bapak, ya, lihat orang, cuma gitu doang bisa. Ya, gitu doang. Ya. Selama belum direalisasikan, belum diucapkan. Nah, kalau sudah diucapkan, itu namanya hasud. Nah, kita berlindung pada Allah dari
ingat ya, hasud itu kata Nabi, iyakumul hasad, hati-hati dari penyakit hasud. Karena hasud ini ya seperti kayu yang terbakar, ya, yang dimakan oleh api sedikit-sedikit, mungkin sedikit, ya, jadi arang ujungnya terus. Nah, tidak hanya jadi arang, mending kalau jadi arang doang, ya, kalau sampai jadi abu, nggak ada sisanya, Pak. Ya, amal perbuatan itu sia-sia. Dan hasud ini ingat, tidak hanya merugikan orang lain, merugi sendiri-sendiri, capek itu, Pak. Coba hasud, ya, tangganya beli kulkas. Ya. Migrain. Belum langsung stroke Pak Diman, migrain dulu. Sebelah dulu. Ya, beli motor baru, ya bukan migrain lagi sepenuh tuh. Tiga. Beli mobil, wih. Ya, itu yang coba. Ya. Yang rugi siapa itu kalau hasud? Ya, bukan, belum tentu orang lain, dirinya sendiri. Hasud itu provokasi. Ya, dengki, sifat dengki, iri, ya, iri dengki dalam hati. Nah, ya, kalau sudah direalisasikan dari ucapan, apalagi dengan perbuatan, ya, ini lebih fatal nih. Kalau dari perbuatan itu baru kelihatan, oh kayaknya sih itu dengki tuh, iri sama saya, ya, ya, benci. Oh, indikatornya banyak nih, bencinya kenapa nih, ya. Cuma kalau benci ini belum tentu ya, tidak ya, cuma bibitnya pasti dari hasud kadang. Memang hasud, benci, ya, apalagi ria, sum'ah, oh itu paket lengkap itu. Lama-lama nanti ya ujub termasuk sum'ah, ya. Lama-lama nanti jadi takabur. Takabur ini puncaknya nih. Ya, ini penyakit hati ini harus dihindari. Benci ini tahapannya sudah lebih dari hasud. Pasti dari hasud dulu. Biasanya. Hasud, saya nggak suka nih kalau si fulan jadi imam. Lama-lama ya tidak hanya dia menghasud, ya. Oh, lama-lama dia benci orangnya langsung. Ya, mau dia lagi jalan saya benci lihat mukanya. Padahal nggak jadi imam. Awalnya saya nggak suka kalau dia jadi imam, tapi lama-lama kalau ketemu di jalan, ya, awalnya nggak senang kalau dia jadi imam doang. Misalkan gitu ya, wah ini kalau saya jadi imam, ada itu Pak, kayak gitu Pak. Ya, lama-lama kalau ketemu dia di jalan benci, bertingkat. Gitu. Akhirnya, wah saya lebih baik dari dia. Nah, takabur kan? Ini sifatnya iblis. Iblis kan gitu Pak. Awalnya ini apa sih makhluk ini Adam nih, ya. Nah, ketika diberikan ilmu oleh Allah, mulai hasud. Oh dia pinter juga nih Adam nih, ya. Bisa mengemukakan semua yang Allah berikan, ya. Nah, mulai timbul bibit hasud. Lama-lama benci, ya. Ketika Allah sering memujinya, nah, gitu ya. Lama-lama akhirnya takabur, aku lebih baik kalau dari dia. Kau ciptakan aku dari api sedangkan dia dari tanah, kan gitu. Ya, jadi itu semuanya paket lengkap lah. Ya, iblis pun sama, ujub, bangga diri. Ya, oh saya ini dulu sebelum ada Adam, saya dulu ngusir Banul Jan di muka bumi. Saya panglimanya. Oh, kalau nggak ada saya nih, ya, ini kalau bukan karena saya ini masjid nggak jadi Pak. Hah? Ujub. Ya, sombong tadi. Kalau sombong itu harus ada perbandingannya. Ya, nah itu DKM ini yang sekarang gak ada apa-apanya. Waktu saya jadi DKM kan gitu ya. Ada yang dibandingkan, itu harus sombong. Kalau ujub itu apa Pak? Ya, bangga diri. Ya. Nah, ini kalau nggak ada ini masjid ini Pak, kalau nggak ada saya nggak jadi masjid nih. Ujub. Ya. Ya, semoga kita terhindar dari semua penyakit hati ya. Dan kita dijaga oleh Allah dari segala makhluk ya yang telah Allah ciptakan dengan segala keburukannya. Dan kita berlindung kepada Allah untuk tidak menjadi bagian dari yang buruk itu. Jangan sampai justru kita menjadi bagian yang buruk itu tadi. Jangan ya, min syarri ma khalaq, jangan sampai kita termasuk di dalamnya ya.
Harus jadi orang yang berguna, yang bermanfaat, ya, membawa maslahat untuk umat, ya. Baik, ada yang tanyakan? Ustaz, kenapa 3 surat ini An-Nas, Al-Falaq sama Al-Ikhlas itu dirangkaikan terus kalau dibaca? Disarankan ya? Ya karena itu tadi, itu doa yang termasuk doa yang Nabi ajarkan kepada umatnya, khususnya ya ketika sebelum tidur, terus sudah sholat, ya ini amalan, Doa jadi. ya jadi amalan, ya yang banyak faedahnya. Tadi ya kalau di secara pembahasan tafsir sudah kita bahas ya. Jadi agar kita terhindar dari segala keburukan-burukan ini, ya. Nah, itu kan kita ini makhluk lemah, Pak. Ya, mungkin orang tidak selamanya suka dengan kita. Ya, maka kita berlindung kepada Allah dengan 3 keutamaan atau fadilah dari surat Al-Ikhlas. Ya, belum Al-Ikhlas nanti belum ya. Kalau Al-Ikhlas itu kan menjelaskan tentang kedigdayaannya Allah gitu ya. Wah, Allah itu maha segalanya lah gitu ya. Nah, 2 surat ini sesudahnya ya menjelaskan tentang segala keburukan yang ada di alam raya ini. Ya, dan Allah ya yang menentukan yang baik dan yang buruk antara makhluknya, ya. Baik ya? Kita tutup. Shadaqallahul azim. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.